Kembali Net 24 dari ajang kualifikasi Liga Champions Asia, satu-satunya wakil Indonesia, Persija Jakarta harus tersingkir usai kalah dari tim Australia Newcastle Jets. Pada laga yang berlangsung di McDonald Jones Stadium Australia, pasukan Ivan Kolev takluk 1-3 dari tuan rumah. Macan Kemayoran sebenarnya sempat beri perlawanan dengan bermain imbang 1-1 di waktu normal, setelah Ramdhani Lestaluhu mampu menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua. Tapi sayang di perpanjangan waktu, gawang Andre Tani harus kebobolan 2 gol sekaligus, masing-masing dari Nigel Bugard dan Matthew Redenton di menit 101 dan 120. Dengan hasil ini, Macan Kemayoran dipastikan akan berlaga di Piala AFC bersama tim Indonesia lainnya, PSM Makassar. Dan Persija akan tergabung di grup G dan akan jalani laga perdana fase grup melawan tim Vietnam BKMX Binh Duong pada 26 Februari mendatang. Jadi selain menelan kekalahan, Persija juga bakal kehilangan penyerang andalannya Marko Simic dalam beberapa laga ke depan. Penyerang asing asal Kroasia ini tertahan di Australia untuk menuntaskan kasus dugaan pelecehan yang menimpanya. Simic kemungkinan akan absen hingga 9 April mendatang. Oke, sekarang dari tanah air kita ke Serie A Italia. Ada sang juara bertahan Juventus yang resmi umumkan transfer Aaron Ramsey dari Arsenal dengan status free transfer alias gratis. Ramsey akan berseragam sinyonya tua mulai musim depan. Jadi Ramsey yang kontraknya bersama Arsenal akan habis di akhir musim nanti, akhirnya capai kesepakatan personal dengan Juventus. Ia setuju tanda tangan kontrak selama 4 tahun yang mulai efektif sejak 1 Juli 2019 mendatang. Walau transfernya gratis, tapi Juve setuju bayar gaji yang fantastis nih untuk Ramsey, yakni 400.000 pounds atau 7,2 miliar rupiah per pekan. Nominal ini pun membuatnya jadi pemain Juve dengan gaji tertinggi kedua setelah mega bintang Cristiano Ronaldo. Dan selain itu nominal ini juga buat dia jadi pemain Inggris raya dengan gaji termahal sepanjang sejarah. Ia melewati gaji rekan senegaranya Gareth Bale bersama Madrid, Raheem Sterling, dan juga Wayne Rooney. Jadi transfer Ramsey ini seolah membuat romansa Juve dengan pemain gratisan berlanjut ya. Karena sejak tahun 2011, sinyonya tua rutin mendatangkan pemain gratisan di tiap musimnya. Tradisi ini bermula saat mereka mendatangkan Andrea Pirlo yang saat itu tidak perpanjang kontraknya di AC Milan. Walaupun didatangkan dengan usia yang tak lagi muda, Pirlo justru mampu menjadi pemain kunci Juventus selama 4 musim. Setelah itu, beberapa pemain bintang berhasil mereka datangkan dengan gratis, yakni Paul Pogba, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves, dan Emre Can, dan semuanya gratisan tapi berkualitas. Oke, dari Italia kita ke Inggris. Ada kabar duka dari sosok kiper juara dunia Inggris, Gordon Banks. Banks meninggal dunia di usia ke-81 tahun. Sosok kiper legendaris ini sering disebut sebagai kiper terbaik timnas Inggris sepanjang sejarah. Banks adalah kiper The Three Lions yang saat merebut gelar Piala Dunia 1966 setelah mengalahkan Jerman Barat, yang juga jadi satu-satunya trofi Piala Dunia yang pernah diraih Inggris. 4 tahun kemudian di Piala Dunia 1970 Meksiko, Banks juga terkenal dengan penyelamatan luar biasa ketika menepis sundulan striker legendaris Brazil, Pelé, di fase grup. Bersama timnas Inggris, sosok yang lahir di Stoke-on-Trent pada 30 Desember 1937 tersebut mengkoleksi 37 caps. Selain Piala Dunia 66 dan 70, Banks juga tampil di Piala Eropa 1968 di Italia. Sementara di level klub, Banks bermain total dalam 628 pertandingan sepanjang 15 tahun sama Chesterfield, Leicester City, Stoke City, Cleveland Stokers, Hellenic, Fort Lauderdale Strikers, dan St. Patrick's Athletic. Jadi kabar meninggal Banks ini diberitakan dari pihak keluarganya lewat Stoke City, klub yang pernah diperkuatnya pada tahun 1967 hingga 1973. Rest in peace, legend. Oke, masih di Inggris, kita ke lanjutan laga Premier League. Ada Newcastle United yang lagi kesel nih ditahan imbang di markas Wolverhampton Wanderers. Jadi pasukan Rafa Benitez dibuat kecewa karena kebobolan di detik akhir pertandingan yang menimbulkan kontroversi. Meski begitu, Wolves tampil agresif sejak pertandingan dimulai ya, dengan buat total 15 tembakan di sepanjang laga. Tapi penyelesaian akhir yang kurang baik dan penampilan apik kiper tim tamu Martin Dubravka membuat peluang-peluang mereka terbuang percuma. Tim tamu justru bisa mencuri gol di menit 56 lewat gol Isaac Hayden setelah manfaatkan umpan Fabian Schär. Ini jadi koleksi kedua Hayden sama Newcastle dari 31 penampilan di ajang Premier League. Tapi tragis, keunggulan Newcastle ini lenyap di detik-detik akhir laga. Menerima umpan Adama Traore, sundulan Willy Boly membuat kedudukan imbang 1-1. Gol ini mendapat protes dari kubu tim tamu karena merasa Boly telah lebih dulu membuat pelanggaran kepada sang kiper Martin Dubravka. Setelah melihat tayangan ulang, memang terlihat jelas kalau tangan Boly itu seperti melingkar di leher Dubravka. Jadi menurut peraturan FIFA, seorang kiper memang tidak boleh diganggu dalam situasi-situasi tertentu, seperti saat memegang, memantulkan, ataupun menangkap bola. Dan sang pelatih Rafa Benitez pun dibuat marah besar akibat gol ini. Yeah, I think you have to be really disappointed the way that we concede in both games against this team. We concede in the last minute after an elbow in the face of my player and a penalty not given, and then we concede today. You can analyze the way that we concede, but really disappointed to concede this way against a good team, to be fair.
Dari Eropa kita geser ke sepak bola dalam negeri yang mulai banyak pergerakan baru-baru ini ya. Seperti rencana penyelenggaraan Piala Presiden 2019, hasil laga uji coba timnas U22 dan juga kabar mundurnya Perseru-Serui dari Liga 1. Semuanya kami rangkum dalam info berikut. Usai jeda kami akan kembali dengan diskusi jelang Manchester United versus PSG di Liga Champions. Tetap di Net24. United. Paris Saint-Germain. So we're looking forward to this. It's both the supporters and the players that have been looking forward to some of these nights because they are special. Always been special. Yeah, I would say it's a 50-50 game, but on this kind of level, it's one of these games where the details, like you get a decision from the referee against or for you, you get a yellow, red, a red, like anything can make the difference. You get a lead or you get back. Like it's now tight, but it's a close game. Yes, malam ini babak 16 besar Liga Champions digelar dan satu laga yang nanti adalah Manchester United vs Paris Saint-Germain. Untuk itu malam ini saya akan berdiskusi dengan expert flamboyan, Justinus Laksana. Apa kabar Coach Justin? Baik. Flamboyan. Jadi Manchester United nih musim lalu disingkirkan Sevilla dan terakhir dia menjalani big match di babak knockout tuh kalau nggak salah 3 musim atau 4 musim lalu lawan Bayern Munchen dan juga Real Madrid. Secara level ini lawan PSG di Eropa ini ketinggalan jauh nggak sih Coach? Oke, kalau kita melihat pada saat drawing, saya katakan ini PSG merem lolos. Karena waktu itu masih dipegang Mourinho. Ya. Dan dalam beberapa bulan terakhir kita tahu bahwa banyak sekali yang terjadi, tidak hanya dari sisi MU tapi juga dari sisi PSG. Ya. Saya nonton beberapa match dari PSG, tapi itu benar-benar sangat menyedihkan. Nah, sekarang saya akan bilang MU akan menyesal kalau seandainya mereka tidak lolos. Karena situasinya sekarang benar-benar berubah. Berdasarkan liga, saya ambil itu sebagai track record bahwa MU benar-benar meroket di bawah Ole. Dan sementara PSG ini benar bermain sangat buruk. Terakhir bermain di kandang sendiri hanya menang 1-0 lewat adu penalti. Lawan Lyon mereka benar-benar dihajar kiri kanan oleh Lyon. Unggul 1-0 dan akhirnya kalah 2-1. Belum kita bicara di Copa di mana mereka pun juga kalah kalau tidak salah. Jadi dengan banyaknya begitu banyak cedera,
saya kasihan juga sama Tuchel, udah nggak tahu dia harus ngapain lagi. Iya. Dia bilang bahkan mau pasti plan dia. Tapi sebelum kita ngebahas soal PSG-nya, MU ini kan mungkin pertama kali juga ketemu PSG di kompetisi resmi nih Coach. Ya. Artinya ketika si Ole juga nggak punya pengalaman bermain di level Eropa dan akan bertemu PSG, apakah dia langsung akan memainkan gayanya seperti di Premier League atau di kompetisi domestik, atau dia akan bermain lebih hati-hati di Old Trafford ini? Saya rasa dia tidak punya pilihan dengan bermain seperti gaya di MU, karena kita tahu bahwa match ini ada 2 leg. Dan pada saat Anda bermain di kandang sendiri, you have to score, you have to make points. At least dengan PSG sikon seperti ini, saya rasa minimal 2 gol bisa diraih. Karena MU ini bisa dibilang nyaris tidak ada titik lemah. Kalau memang saya harus menyebut titik lemah, paling lini belakang center back yang beberapa kali melakukan blunder, tapi di belakang center back masih ada seorang De Gea yang penampilannya luar biasa. Nah, kalau kita bicara depan dan tengah, nyaris tidak ada titik lemahnya. Jadi yang harus dilakukan oleh PSG adalah ya mau tidak mau dengan begitu banyaknya cedera, ya bermain bertahan dan mengincar counter attack, memanfaatkan lini belakang MU yang tidak bagus. Tapi dengan bermain bertahan, apakah mereka bisa menahan pemain-pemain MU yang sangat berkualitas, sangat skillful? Dan kalau harus ditunjuk satu orang yang sangat penting, ya Pogba. Tidak hanya dari sisi cetak gol, tapi juga dari sisi serangan. Tapi jangan lupa juga peran Ander Herrera yang sekali-sekali bermain sejajar dengan Matic, tapi juga sejajar dengan Pogba. Jadi peran ini sangat penting oleh Herrera untuk meng-keep balance dari sisi menyerang dan bertanya MU. Berarti kira-kira menurut Coach, line up seperti apa sih yang akan diturunkan oleh MU di laga lawan PSG ini? Apakah emang, kan semuanya pasti lagi mainnya bagus semua nih, Rashford, Martial, ada juga Alexis Sanchez yang pengen unjuk gigi juga. Line up seperti apa yang akan diturunkan oleh Solskjaer? Kalau saya bilang jangan mengambil risiko, jadi lini depan jelas dengan Martial, Rashford dan Lingard. Ini setuju kayak gini? Rashford, Martial, Lingard, ya. Pogba, Matic, sangat setuju. Lindelof, Jones, Shaw bermain bagus. Ya, ini this is the best team pada saat ini. Kalau sana tidak jalan, mungkin bisa ada sedikit perubahan dari sisi taktikal, memasukkan Alexis sebagai extra striker ataupun bermain dengan Lukaku dengan bola-bola atas. Ole Gunnar masih memiliki beberapa option seandainya skor masih, let's say di menit 70 masih 0-0. Jadi in this case saya rasa sikon yang sekarang lebih menguntungkan Ole daripada PSG Tuchel. Nah, tadi kan Coach bilang pemain yang paling penting buat Ole satunya mungkin bisa disebut adalah Pogba. Ya. Kenapa sih Pogba sekarang di bawah Ole bisa lebih hebat, bahkan banyak yang bilang lebih bersinar daripada timnas Prancis yang kemarin juara dunia, dan juga waktu dia masih sama Juventus bisa lebih banyak kontribusi gol dan assist-nya? Karena dia mengalami masa-masa yang kelam di bawah Mourinho, di mana dia tidak happy, tidak dihargai oleh pelatihnya, sering ribut dengan pelatihnya, dan saya rasa ini ada sedikit secara tidak langsung balas dendam terhadap Mourinho dan membuktikan kepada dunia bahwa saya ini pemain hebat loh. Dan ini juga dibantu oleh Ole Gunnar Solskjaer, di mana dia memberikan kebebasan, memberikan segalanya yang diinginkan oleh Pogba asal dia bermain bagus. Dan beberapa kali saya sudah mengatakan bahwa dia bahkan di bawah Mourinho pun dia akan bermain bagus seandainya ada Herrera di sampingnya. Tapi itu tidak dimanfaatkan oleh Mourinho, dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Solskjaer. Nah, ini banyak yang bilang dia sekarang bisa bersinar karena tim-tim sebelumnya kayak Deschamps kan emang mengandalkan pragmatis. Dulu di Juventus Conte juga lebih bertahan, dan juga kemarin Mourinho juga modelnya bertahan. Apakah memang karena di era Solskjaer yang memang menyerang ini akhirnya membuat dia bisa keluar potensi menyerangnya, Coach? Iya, betul. Karena kalau kita melihat praktis 60%, 70% dari pemain MU, bahkan wingback-nya memiliki intensi untuk menyerang. Dan ini benar-benar dimanfaatkan oleh Ole. Kalau orang bilang apakah Ole ini pelatih hebat, saya bilang belum terbukti. Yang dia lakukan adalah ya udah bermain sesuai dengan kualitas pemainnya, squad-squadnya. Iya, itu aja. Itu yang salah dari Mourinho kali ya, pemain-pemainnya menyerang malah disuruh bertahan. Disuruh bertahan, betul. Nah, tapi kita kalau ngebahas selain Pogba, ada juga sosok Rashford nih, yang juga sempat disiratin kemarin, katanya biar bugar nih. Nah, dia ini juga banyak yang bilang menjadi salah satu striker kelas dunia di masa mendatang. Menurut Coach, gimana sekarang? Sangat setuju, karena ini pemain luar biasa, bola atas dia bisa, fisik kuat, dan usianya masih sangat muda. Skill punya, shootingan punya, bahkan dia bisa bermain tidak hanya sebagai striker, berkali puluhan kali dia bermain sebagai wing kiri, dan kalau saya bilang
tahun depan dia akan diincar klub besar yang bersedia untuk membayar 150-200 juta untuk pemain selevel Rashford. Oke, dari pemainnya kita sedikit melihat ke sosok Olenya sendiri. Banyak yang bilang ujian lawan PSG di UCL ini banyak yang bilang jadi ujian terakhir untuk Ole untuk membuktikan dirinya layak dipermanenkan. Menurut coach sendiri gimana sejauh ini kinerjanya si Ole ini? Kalau saya bilang setelah 5-6 match sudah kelihatan bahwa ini pelatih harus dipermainkan. Sekarang MU berakhir beberapa tahun terakhir ini yang diincar kan hanya nama besar di atas kertas. Dan di bawah selain Van Gaal, Mourinho sudah terbukti 2 nama besar di dunia sepak bola yang tidak mampu mengangkat kinerja MU ini. Sementara pelatih yang tidak berpengalaman bisa mengangkat. Jadi apa yang dipilih? Nama besar atau prestasi? Dan saya rasa tidak ada alasan, karena yang penting sekarang kan adalah sinergi, chemistry antara pelatih dan pemain. Dan ini sangat cocok. Dia juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda, pemain senior. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk tidak mempermanenkan Ole di MU. Oke, itu faktor DNA United itu juga bikin MU sekarang jadi makin ini ya, dari dibawa Ole ya. Oke, habis ini kita akan membahas lebih lanjut dari sisi PSG-nya, jadi yang dimana tetap di Net24. Masih di Net24, dari tadi kita udah ngebahas MU, sekarang kita ngebahas calon lawannya PSG nih. Di leg kedua ini, katanya leg kedua bakal ditentukan di Paris, dan katanya sekarang PSG bakal bermain aman untuk meraih hasil terbaik di Old Trafford. Menurut coach gimana? Katanya tadi akan mencari plan D seperti apa sih buat Tuchel? Sekarang kalau kita melihat bahwa mereka tidak ada Neymar, tidak ada Cavani, tidak ada Meunier yang selalu melakukan crossing, Rabiot yang salah satu attacking midfield yang sangat bagus, box to box, diasingkan, bahkan Lasdiara tidak ada. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat yang menjadi masalah dengan PSG ini kan lapis duanya. Lapis duanya praktis terlalu banyak pemain muda yang belum terbukti dan pemain yang kualitasnya baik seperti Choupo-Moting, pemain seperti dibeli saya nggak ngerti juga gitu. Dan yang terjadi adalah pada saat mengalami beberapa cedera pemain inti, bahkan veteran seperti Dani Alves pun harus diturunkan. Tapi saya setuju. Kalau saya seandainya Tuchel melihat sikon seperti ini, mau tidak mau bertahan karena dia tidak bisa bermain dengan 4-3-3 seperti pada saat Cavani dan Neymar ada. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya lini serangnya masih lumayan serem kan coach. Ada Mbappe di sana, ada Di Maria, ada Drexler yang memang punya kecepatan yang kalau tadi kata bilang coach, pertahanan MU justru akan jadi titik lemah. Kalau saya bilang Di Maria sudah agak menurun. Drexler dari dulu saya tidak impress dengan pemain ini. Terus beruntung masih ada seorang Verratti yang bisa mengangkat lah, didukung dengan Marquinhos. Tapi feeling saya mereka akan bermain dengan bukan 4-2-3-1 tapi lebih ke 4-4-2, mengandalkan sayap kiri kanan Alves dan Bernat mungkin bisa sayap kiri atau Drexler dan counter attack. Nah, sekarang kita melihat betapa hebatnya seorang Mbappe pada saat dia harus berhadapan di level internasional, karena beberapa match terakhir dengan PSG dia bermain sangat buruk. Lawan Lyon benar-benar dihajar kiri kanan. Lawan Bordeaux menang hanya dengan adu penalti di kandang sendiri. Di situ berapa match terakhir Mbappe sama sekali tidak kelihatan. Tapi kan sekarang kalau kita lihat sebenarnya kayak Angel Di Maria katanya udah kemarin selalu dibahas dia punya misi balas dendam karena nggak dikasih unjuk gigi untuk waktu main di MU ya. Sekarang ngelihat dia main di MU, kira-kira bisa nggak dia ngasih ancaman nanti? Pasti ada misi balas dendam pribadi. Cuman sekarang yang jadi masalah yang dihadapin ini kan adalah tim yang lagi on fire sekali. Dan dia sendiri mungkin bisa on fire, tapi apakah teman-temannya on fire kan tidak. Ini kan pertandingan 11 lawan 11. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi sekali lagi tetap lawannya PSG. MU tidak boleh meremehkan. Dan seandainya PSG mampu mencetak at least 1 gol lah, dan itu bisa memberi harapan bermain di PSG 2-3 minggu lagi. Kalau kita dengar ada mantan pemain MU, Laurent Blanc, dan juga sekaligus pelatihnya PSG, mantan pelatih PSG bilang kalau PSG ini susah main di Eropa, susah jadi juara karena dia nggak punya kompetisi di liganya. Artinya cuma bisa bersaing sama Lyon atau sama Marseille, sisanya nggak ada kompetisi yang bagus. Kalau itu saya setuju, tapi kita lihat Juve.
Oke. 7 kali beruntun juara, tapi di Eropa pun juga berprestasi. Jadi untuk saya itu bukan alasan. Tapi saya melihat justru pembelian pemain PSG ini sangat buruk. Mereka bisa membayar pemain termahal, tapi benchnya jelek. Jadi tidak imbang. Beda dengan tim seperti MCT yang ada lapis cukup bagus. Oke, langsung saja coach. Prediksinya nih MU lawan PSG di leg pertama ini. Saya bilang 2-0. 2-0 buat MU. Akhirnya nggak ada Jose Mourinho, akhirnya Coach Justin jadi pembela buat MU. Oke, nggak terasa udah 1 jam kita menemani Anda. Thank you Coach Justin udah hadir sini mewakili seluruh kru yang bertugas. Saya Panji Suryono, pamit. Selamat malam.